Di awal video kita akan melihat Ana sedang berhayal melakukan olahraga malam. Lagi enak-enaknya menghayal, tiba-tiba datanglah sang adik yang bernama Tari. Dia membangunkan Ana dan membahas kenapa akhir-akhir ini salonnya sepi. Lalu Tari punya ide yang gila. Dia akan memberikan servis khusus pada pelanggan-pelanggannya. Singkat cerita, mereka pun mencoba mempraktekkan apa yang Tari pikirkan. Karena keenakan dipijat oleh Tari, si Ana pun lagi-lagi menghayal melakukan adegan sama sang pacar. Di luar, pacar Tari sudah menunggunya. Karena sudah ngebet banget, maka pacar Tari pun melakukan hubungan persaudaraan yang memberikan nikmat tiada tara. Pelanggan pertama pun masuk. Terlihat pria berbaju hitam sedang menunggu untuk dikrimbat. Lalu pun si Tari membuka topinya. Alangkah terkejutnya si Tari ketika melihat abang itu tak punya rambut alias blondos. Saat malam, pacar Tari melihat Tari yang sedang tidur di dalam mobil. Dan dia pun punya ide memberi hadiah dengan maksud yang tersembunyi. Setelah pacar Tari memberi hadiah, dan mereka pun mantap-mantap lagi. Di sisi lain, salon semakin rame. Tari dan Ana membagi tugas. Tari ngeramasin pelanggan, sedangkan Ana menemani pelanggan. Sampai di rumah, Tari dan pacarnya minum-minum. Habis minum-minum, mereka mantap-mantap lagi. Lalu Gembul pun tertidur. Dia terbangun setelah mendengar Tari mandi. Setelah itu dihampirinya Tari. Karena nggak kuat, akhirnya Gembul pun mengajak Tari mantap-mantap lagi. Keesokan paginya pacar Ana menemui Gembul. Dia mengajak tukaran pasangan. Gembul pun memberi tahu Tari rencananya itu. Akhirnya Tari pun mau dan menghubungi kakaknya. Setelah deal, mereka pun bertukar pasangan. Karena ketagihan apem tembemnya Tari, temennya Gembul pun pengen lagi merasakan sama Tari, tapi Gembul menolak. Setelah itu Gembul dibawa keluar dan diancam. Dia akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Mau tidak mau, si Gembul pun mengiyakan keinginan temannya itu. Malamnya ketika melihat Tari sedang disodok-sodok, Gembul merasa frustasi dan mabuk-mabukan. Lalu datanglah Rina. Melihat Gembul yang sedang frustasi, Rina pun menemaninya dan mereka mabuk bareng. Saat Rina mabuk parah dan tidak bisa berdiri, mau tidak mau Gembul pun mengantarnya pulang dengan menggendongnya. Keesokan paginya, Ana dan Tari mengajak Gembul dan temannya untuk bertemu di sebuah villa. Saat di dalam mobil, Tukijo berencana tukaran pasangan lagi. Waktu Tukijo keluar dari mobil untuk pipis, Gembul menjelaskan bahwa dia tidak mau. Tapi karena Tukijo sudah sangat ketagihan sama apemnya Tari, Tukijo pun kembali mengancam. Setelah makan-makan, Gembul mengajak Tari jalan-jalan dan menjelaskan semuanya. Akhirnya Tari pun jujur bahwa dia menyukai Tukijo. Untuk terakhir kalinya Gembul mendorong Tari. Lalu Gembul menguah-uahnya. Sebagai hadiah perpisahan, Tari memberikan cangcutnya kepada Gembul. Ketika Tari hendak mengambil minum, dia mendengar suara yang tidak asing. Lalu dia mengintipnya. Melihat Ana dan Tukijo lagi Tari pun menjadi ngengsa atau sang heee.
dan mempunyai rencana memberikan obat itu di minuman Ana supaya malamnya bisa bersama Tukijo. Setelah Ana tertidur, Tari dan Tukijo melakukan ritual lagi. Keesokan paginya, Gembul menghampiri Tukijo dan memberitahu bahwa Tari menyukai Tukijo. Gembul pun juga menjelaskan bahwa dia sudah putus dengan Tari. Tukijo berusaha meminta maaf, tapi Gembul marah dan pergi. Di luar, Rina menunggu dan bilang ke Gembul bahwa dia menyukainya. Dan akhirnya mereka pun jadian. Tari curhat kepada Ana. Dia menyesal dengan semua ini dan akan meminta maaf kepada Gembul. Tak disangka-sangka tiba-tiba Gembul datang untuk mengembalikan cangcutnya Tari, dan Gembul menjelaskan kepada Ana bahwa dia akan menikah dengan Rina. Dan cerita pun berakhir.